pengalaman belasan tahun di perusahaan multinasional dan juga industri asuransi, juga seorang profesional di bidang keuangan dan investasi. Dan saya yakin pengalaman dan pengetahuan beliau akan sangat berguna untuk kita. Tujuan keuangan melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Ini kelihatannya simpel ya, Dok. Tapi sekarang kita lihat next mungkin. Nah, masalahnya tujuan keuangan masing-masing kita semua, Anda pribadi sebagai seorang dokter pribadi atau sebagai seorang pengelola klinik, masing-masing punya tujuan yang berbeda, dan ini masing-masing pasti punya prioritasnya sendiri-sendiri. Bisa membayar supplier, gaji karyawan, mengelola aset, melunasi hutang usaha, macam-macam, termasuk juga misalnya mengembangkan usaha atau membuka cabang baru. Itu adalah tujuan keuangan Anda sendiri. Next, Anda harus mengacu pada beberapa hal ini. Cukup sederhana sebetulnya. Pertama, tujuan itu harus spesifik atau tertentu. Buat satu tujuan satu persatu, jadi jangan yang sifatnya general. Kedua, harus bisa terukur. Anda yang menentukan sendiri apa yang menjadi target dari tujuan keuangan Anda tersebut, dan kemudian juga tentunya kita harus wawas diri dengan melihat kemampuan diri sendiri itu harus bisa achievable. Kita harus realistis lah. Kemudian tentunya juga harus relevan, sesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalnya yang tadinya kita punya rencana untuk pengembangan usaha klinik baru di kuartal 2 ini, dengan kejadian seperti ini saya rasa itu tidak relevan lagi untuk dilakukan, dan Anda terpaksa harus menundanya atau mengganti dengan tujuan keuangan lain yang lebih prioritas. Contohnya bagaimana membayar supplier, atau bagaimana untuk memenuhi gaji karyawan dan tenaga medis yang Anda pekerjakan. Dan terakhir, jangan lupa buat target yang spesifik dan yang Anda pasti tahu bahwa Anda bisa capai. Oke, next. Bisa mengacu pada 5 hal untuk melihat dengan saat ini. Pertama, arus kas Anda, pisahkan antara pemasukan dan pengeluaran. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kadang kita tidak sadar bahwa kita juga punya pos-pos pengeluaran yang sebetulnya bisa ditunda atau tidak perlu. Contoh misalnya yang paling simpel adalah pengelolaan, misalnya dalam hal klinik Anda sedang tutup misalnya atau terbatas operasionalnya. Di situ ada biaya-biaya yang tetap jalan, misalnya biaya sekuritas, biaya cleaning service, biaya utilitas, air, listrik, dan internet tentunya. Nah, ini kita harus tahu mana saja yang potensial sebagai pengeluaran dan pemasukan. Kemudian ketersediaan dana darurat. Nah, pada umumnya pada kondisi normal dana darurat ini penting. Kita harus punya setidaknya kurang lebih, kalau mengacu pada prinsip financial planning yang normal, kita harus punya dana darurat at least untuk 12 bulan operasional. Nah, cuman karena sekarang sudah masuk dalam kondisi darurat, ini tentunya bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada. Tapi at least saya biasanya menganjurkan kita semua punya at least untuk 3-6 bulan ke depan untuk running operational at very minimum risk. Nah, terakhir berikutnya proteksi dan manajemen resiko. Ini juga penting. Kenapa? Kita harus tahu bahwa semua hal yang resource-nya terbatas tadi, dana darurat yang mungkin tidak banyak tadi, dengan pengeluaran yang sudah pasti terjadi, kita harus bisa memproteksi jangan sampai pengeluarannya itu jadi lebih besar. Jangan sampai terjadi sesuatu hal atau resiko kejadian yang impact-nya akan jauh lebih besar daripada apa yang kita persiapkan. Jadi ini manajemen risiko ini penting. Nanti saya akan lebih tekankan pada hal ini berikutnya. Kemudian jangan lupa juga pilah-pilah tujuan keuangan jangka pendek dan menengah Anda. Tentunya dalam hal ini Anda harus menentukan prioritas mana yang benar-benar penting, mana yang benar-benar harus ditunaikan dan dilakukan, mana yang bisa ditunda. Dan terakhir, kita harus bersiap untuk kondisi new normal. Walaupun ini belum terjadi, tapi kita semua harus bersiap-siap. Karena kondisi yang sekarang ini kita harapannya tidak berlaku untuk selamanya ya, pasti akan segera berakhir. Oke, next. Pastikan pengeluaran dan bahwa Anda bisa mempunyai cukup uang, cukup resource untuk mencukupi semua biaya-biaya itu. Kita harus punya anggaran yang tepat. Nah,
manfaat lain adalah anggaran ini akan membantu kita semua menentukan posisi keuangan kita. Kita juga bisa mengidentifikasi resiko yang perlu diantisipasi di masa depan. Dan ini tentu saja terakhir meningkatkan kesadaran dalam mengatur keuangan. Semuanya itu mulai dari hal yang kecil. Jadi hal-hal yang simpel, misalnya ya tadi pengeluaran yang rutin apa, pengeluaran yang bisa ditunda apa, pengeluaran yang tetap harus dibayar apa. Nah, itu kita bisa identifikasikan. Next. Contohnya klasifikasi dulu kategori terutama di klinik Anda masing-masing. Dan ini juga bersifat general ya. Maksud saya adalah bahwa Anda bisa mempraktekkan ini juga untuk diri pribadi. Karena kita di rumah, terutama buat rekan-rekan dokter yang punya praktek di rumah pribadi, itu kan biasanya kadang pengelolaan keuangannya campur dengan yang punya keuangan pribadi. Nah, itu juga berlaku sama. Intinya kita harus punya klasifikasi pengkategorian biaya-biaya yang harus kita laksanakan. Dan dari sini kita bisa mengidentifikasi kira-kira mana yang bisa ditunda, mana yang harus dibayarkan, dan mana yang bisa dikurangi. Contoh misalnya kayak listrik dan air. Pada saat pandemi seperti ini dengan keterbatasan waktu operasional pasti akan berkurang. Tapi misalnya itu biasanya kontrak dengan perusahaan provider, itu biasanya tetap. Nah, untuk ini biasanya kita harus punya rencana cadangan. Contohnya gini, bagi saya dan beberapa teman, itu kita biasa kalau punya usaha kita akan ngomong ke vendor-vendor sama supplier kita. Ada nggak yang kira-kira kita bisa tahan pembayarannya? Ada nggak yang kita bisa tunda? Biasanya rata-rata vendor mengerti situasi tersebut dan mereka mau membantu. Tapi ini tentu saja tergantung tipikal klasifikasi usaha dokter masing-masing ya. Jadi tidak semuanya bisa diaplikasikan, tapi ini sebagai gambaran bahwa dengan membuat anggaran kita bisa menentukan mana yang jadi prioritas dan mana yang bisa ditunda. Oke, next. Arus kas ini penting. Secara general biasanya kita melakukan pencatatan arus kas ini daily atau tiap hari. Cuman beberapa usaha mungkin masih bisa yang misalnya seminggu atau apa bisa. Tapi saya sarankan kita harus melakukan arus kas ini, pencatatan ini setiap hari. Intinya jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan pada satu periode waktu spesifik. Nah, next. Hal ini akan membantu kita untuk mengidentifikasikan uang masuk dan keluar. Dia akan menunjukkan sumber pendapatan kita. Contoh, kita mungkin tidak sadar bahwa kadang-kadang kita menemukan revenue yang memang tiap bulan datang. Misalnya kita melakukan konsultasi atau melakukan support untuk misalnya biaya konsultasi dengan klinik lain atau apa yang kita tetap dapat pemasukan tiap bulan. Atau misalnya bagi beberapa dokter yang punya channel atau kanal misalnya YouTube pribadi atau Instagram pribadi, itu biasanya bisa jadi sumber revenue juga. Dan itu pasti ada tiap bulan ada pemasukan, itu harus diidentifikasi tuh. Nah, sebaliknya juga pola pengeluarannya juga harus kita identifikasi dengan tepat. Kita harus tahu mana yang harus kita bayar tiap minggu, mana yang harus kita keluarkan tiap bulan, atau kewajiban jangka panjang lainnya. Ini akan membantu memberikan gambaran akan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalau tadi di awal kita tahu bagaimana punya uang atau dana darurat tadi kurang lebih untuk 12 bulan ke depan atau 3-6 bulan ke depan, dengan adanya arus kas ini kita bisa memprediksikan kira-kira nafas kita itu sampai seberapa lama gitu dengan uang yang ada, dengan potensial revenue yang akan datang. Itu kita bisa identifikasi. Jadi kita bisa istilahnya mensimulasikan klinik kita secara umum akan bertahan hidup, misalnya tanpa ada pemasukan sama sekali itu sampai kapan. Jadi ini manfaat catatan arus kas. Dan ini juga bisa kita terapkan untuk pribadi juga ya dok ya, bagi dokter-dokter yang punya praktek pribadi di rumah. Oke, next. Sebuah funnel atau saringan. Ya namanya saringan, kita nggak bisa benar-benar menutup pengeluaran. Tidak, intinya pengeluaran pasti akan tetap terjadi, tapi kuncinya dia harus dikelola.
dan sementara pemasukan harus dijaga. Nah, dalam kondisi darurat seperti saat ini, selain harus menjaga pemasukan, kita kadang terpaksa untuk kehilangan pemasukan. Nah, dalam hal ini kita harus berkreasi atau kreatif mencari sumber pemasukan lainnya. Kenapa? Karena dalam jangka waktu tertentu, kalau misalnya terjadi pengeluaran lebih tinggi daripada pemasukan kita, di mana pemasukannya kosong misalnya, akan terjadi defisit dan akan menimbulkan hutang. Pada prakteknya biasanya kita semua mulai operasional itu dengan sudah ada hutang, karena mungkin ada investasi untuk pendirian klinik, pembelian alat-alat medis, atau mungkin juga untuk investasi lainnya. Jadi mau nggak mau emang nih pengeluaran itu harus dikelola, jadi tidak bisa dihilangkan sama sekali, karena bagaimanapun kita semua juga tetap harus hidup, pasti ada konsumsi yang akan terjadi. Nah, sementara itu jangan lupa sekali lagi, pemasukan harus dijaga, tapi kalau misalnya terpaksa tidak ada, harus dicari alternatif lainnya. Kalau ternyata masih nggak ada juga, berarti kita harus benar-benar secara spesifik mengelola pengeluaran tersebut. Ini tadi gunanya semua hal yang tadi sebelumnya sudah disebut, yaitu bagaimana mengelola anggaran dan arus kas. Oke, next. Portofolio keuangan kita yang sifatnya general. Tentu saja ini tidak bisa one fit for all untuk kita semua, karena masing-masing dari kita kan punya tujuan keuangannya beda-beda ya. Tapi sebagai gambaran, pos biaya untuk operasional itu biasanya kita kelolain maksimal sekitar 45%. Ini dari total dana yang ada, revenue. Dan pos dana darurat kita harus alokasikan minimal 10%. Sementara pos asuransi dan proteksi minimal 15%, dan terakhir kewajiban atau hutang maksimal 35%. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau ternyata pos hutang kita ternyata udah lebih besar dari 35%? Ya tidak apa-apa, karena kendala itu tetap harus kita atasi. Kita harus terpaksa mengorbankan dulu pos asuransi dan proteksi misalnya. Sekali lagi ini akan tergantung dengan tujuan keuangan Anda masing-masing. Tapi yang saya sangat sarankan adalah kita tetap punya pos dana darurat. Nah, sekarang kenapa pos dana darurat dan pos asuransi atau proteksi ini berbeda? Karena pos dana darurat ini yang berhubungan dengan seperti misalnya tabungan atau dana kas cadangan yang memang dicadangkan untuk sewaktu-waktu dibutuhkan. Nah, sementara pos asuransi dan proteksi ini termasuk pencadangan juga, tapi biayanya akan lebih rendah, sangat kecil dibandingkan manfaat yang kita semua terima. Jadi asuransi dan proteksi ini tidak hanya asuransi kesehatan dan jiwa ya, tapi ini asuransi untuk biaya operasional kita, terutama misalnya untuk third party liability. Apabila kita punya klinik, apabila kita membuka layanan kepada masyarakat, kita pasti terekspos untuk banyak resiko, dan ini yang mungkin seringkali tidak atau kelewatan diperhitungkan. Nah, kuncinya dari semua ini adalah mengurangi yang maksimal dan meningkatkan yang minimal. Oke, next. Yaitu debt to service ratio. Intinya adalah jumlah semua pembayaran cicilan per bulan atau hutang kita kewajiban dibanding dengan jumlah penghasilan bersih per bulan itu maksimal 35%. Nah, kalau ternyata kita saat ini lebih besar dari 35%, berarti itu indikasi buat kita untuk berhati-hati dengan pengeluaran kita. Jangan sampai kita menambah hutang, jangan sampai kita menambah pos-pos pengeluaran yang tidak perlu. Dan pelan-pelan kita harus mulai kurangin sampai maksimal tercapai 35% rasio ini. Ini rasio singkat ya, rasio yang rasio. Jadi semoga hal ini bisa mudah dilakukan oleh semua dokter. Next.